Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 8. Dara turun dari mobilnya dengan wajah muram. Ia kelihatan lelah dan tidak bersemangat setelah mengantar rival ke bandara. Setelah ini, ia harus kembali berpisah untuk waktu yang lama. Rival tak bisa selalu menemuinya. Terkadang 2 minggu, atau bahkan 1 bulan baru bisa datang. Baru pulang? Tanya seseorang. Saat Dara menginjakkan kaki di ruang tengah. Terdengar suara Trian, yang tengah duduk menonton televisi di sana. Dara turut duduk di sofa sembari menyandarkan tubuhnya. Ia membuka 2 kancing teratas kemejanya. Pasti semalam kamu menemui rival lagi, tebak Trian datar. Dara tertawa kecil. Kenapa? Kamu mau melaporkannya kepada ayahku? Tanyanya. Ia merasa kesal diinterogasi seperti itu. Apa kamu tidak bisa berhenti? Tanya Trian balik. Sudahlah, kenapa dipermasalahkan? Lagi pula, kami juga tidak melakukan apa-apa. Kamu kan tahu sendiri aku sedang datang bulan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lakukan saja tugasmu, untuk menjadi suami pura-pura, jawab Dara. Trian menghela napas panjang. Ia mencoba bersabar, menghadapi istrinya. Dara, please. Satu anakmu saja tidak terurus. Jangan sampai kamu menambah masalah lagi. Aku tahu kamu cuma pura-pura datang bulan, seharusnya belum tanggalnya, kan? Atau setidaknya kamu minum lagi obatnya. Jaga dirimu jangan sampai hamil lagi, tegur Trian kesal. Ah! Cerewet! Bentak Dara kesal, seraya membanting tas miliknya. Baru saja ia bersedih dengan kepergian rival, sekarang ucapan Trian menambah kekesalannya. Kamu ini hanya perlu diam, Trian. Kamu tidak berhak memberiku pendapat. Aku akan melakukan apa yang menurutku benar, jangan ikut campur. Makinya begitu angkuh dan pongah. Trian rasa, Dara itu sudah masuk kategori sakit jiwa. Seharusnya dia dirawat di rumah sakit jiwa, jika apa yang Dara hayalkan, benar-benar di luar logika. Menginginkan sesuatu sampai menjadi gila. Dara, cara berpikir lelaki itu berbeda dengan wanita. Lelaki lebih mengutamakan nafsunya, dibandingkan perasaannya. Apa yang mereka lakukan hanya untuk memuaskan nafsu, bukan cinta. Dia bisa saja berpaling, jika menemukan wanita yang lebih menarik baginya, tutur Trian menjelaskan. Dara tidak terima. Ia mendekati Trian dan mencengkeram kerah baju, sembari melemparkan tatapan mata tajam penuh kemarahan. Trian berusaha tetap bersikap tenang. Kamu jangan sok tahu. Kami sudah saling mencintai lama, sebelum pernikahan busuk itu terjadi. Dia hanya terpaksa menikah. Dia sangat mencintaiku. Dia tidak mencintai istrinya. Tegas Dara, ia kesal Trian meremehkan cinta rival terhadapnya. Apa kamu pikir, jika nanti kamu hamil, rival akan menceraikan istrinya? Tanya Trian kesal. Ya. Tentu saja, itu pasti. Rival pasti akan semakin mencintaiku dan menceraikan istrinya, kata Dara dengan penuh keyakinan. Trian menatap Dara. Tampak mata Dara berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian, wanita itu menangis sembari memeluk Trian. Trian hanya bisa menepuk-nepuk punggung Dara, membiarkan wanita itu menangis sepuasnya. Trian tak bisa mengabaikan Dara. Meskipun menyebalkan, ia juga kasihan terhadap wanita itu. Menurutnya, Dara hanya wanita yang naif dan dibutakan oleh cinta. Dulu, Dara pikir jika ia bisa hamil, maka rival akan bertanggung jawab untuk menikahinya. Makanya dia rela menyerahkan kenikmatannya kepada rival. Kenyataannya, rival tak bisa berbuat apa-apa. Rival tetap bersama istrinya, dan Dara harus menanggung kesusahan melahirkan anak sendiri. Bahkan membuat banyak orang kesusahan, untuk menutupi perilaku Dara. Orang tua Dara sudah berusaha memisahkan mereka, tapi tetap saja Dara terbuai dengan cinta rival. Meskipun ada Trian, Dara juga masih suka bertemu dengan rival seenaknya. Padahal sudah sering diingatkan, agar setidaknya memakai pengaman jika mau enak-enak. Rival tidak akan bisa menikahimu, meskipun kamu hamil lagi, Dara. Ucap Trian, ketika kondisi Dara sudah semakin tenang.
Trian, dia itu sangat mencintaiku. Dia hanya ingin punya anak dariku. Kalau aku hamil lagi, dia akan semakin mencintaiku, bantah Dara angkuh. Trian benar-benar sedang menghadapi orang gila. Diberi nasihat tidak akan mau didengarkan. Kalau dia mencintaimu, dia akan bercerai dengan istrinya dan menikahimu, timpal Trian. Ya, nanti juga mereka akan bercerai. Dia sudah 6 tahun mengabaikan istrinya. Lama-kelamaan istrinya juga akan menyerah. Apalagi dia tidak punya anak, kata Dara dengan penuh keyakinan. Trian hanya bisa geleng-geleng kepala. Setidaknya, tunggu mereka bercerai dulu. Kamu mau punya anak 2, 3, atau 10, lakukan saja. Tapi, jangan menambah anak sebelum dia menceraikan istrinya. Mendengar kata-kata Trian, Dara menjadi lebih tenang. Kekesalannya perlahan mereda. Apa mau aku ajari cara mendapatkan perhatian lelaki? Tanya Trian menawarkan. Dara melepaskan diri dari pelukan Trian. Ia duduk tenang tepat di samping Trian, dengan tatapan penuh fokus. Apa? Tanyanya penasaran. Berhenti menghubungi dia. Kata Trian tegas. Dara tercengang. Apa kamu sudah gila? Nanti rival malah meninggalkanku, protesnya. Menurut Dara, ide Trian sama sekali tak berguna. Trian menggeleng. Coba saja dulu. Lelaki kalau diabaikan, dia yang akan mengejar. Tapi, kalau kamu yang mengejar-ngejar, dia akan menyepelekan. Jadi, kalau kamu ingin mendapatkannya, buat dia yang mengejarmu, ucapnya tenang. Dara mencoba mencerna ide yang Trian berikan. Ia merenungi, bagaimana hubungannya selama ini berjalan. Memang, rival hanya menemuinya, jika dia sudah kesal dan marah. Rival tak pernah berinisiatif menemuinya sendiri. Trian menepuk kepala Dara dengan lembut. Kamu ini kenapa seperti ini? Kamu masih muda dan cantik. Dunia ini sangat luas, bukan hanya ada rival saja. Apa kamu tidak mau mengenal lelaki lain yang lebih baik? Tentunya yang belum menikah. Dara tertawa kecil. Kenapa? Kamu berharap aku bisa mencintaimu, karena kita menikah? Tanyanya meledek. Trian menggeleng. Kamu bisa mencintai siapa saja yang kamu inginkan. Tidak harus aku, kilahnya. Sayangnya, aku hanya mencintai rival. Kata Dara yakin. Trian menghela napas. Maksudnya yang belum menikah, ucapnya Trian kesal. Dara hanya tertawa, dengan ekspresi wajah yang Trian tunjukkan. Lebih baik, sekarang kamu minum obat pengaman darurat saja dulu, supaya tidak hamil. Jangan sampai nanti kamu hamil lagi, dan merepotkan orang lain, gerutu Trian jengkol. Iya, jawab Dara kesal. Kalau kamu tidak menurut, aku benar-benar akan melaporkan semuanya kepada ayahmu. Aku lelah sekali mengurusimu, gerutu Trian lagi. Iya, ini aku akan ke kamar dan meminum obatnya. Kamu jangan banyak bicara, aku pusing. Omel Dara makin kesal. Dara akhirnya mengalah, dan pergi ke kamarnya. Trian merasa lega. Ia juga berharap, bisa segera berhenti dari pernikahan pura-pura itu. Trian berharap, Dara segera menyerah tentang rival. Atau menemukan cinta barunya. Sementara, dirinya akan memulai kehidupannya dari awal. Ia berharap waktu itu akan segera tiba. Trian. Panggil Dara dari dalam kamar. Apa? Sahut Trian. Kamu membelikan aku banyak pembalut? Tanya Dara. Ya, supaya kamu tidak ada alasan untuk meminjam ke tetangga lagi. Jawab Trian, yang masih trauma dengan kejadian pembalut kemarin itu. Sementara itu di rumah Lina dan Rudy. Ini kita beneran mau menerima ajakan Dara, Mas? Kita kan ada jadwal cek kesehatan, ujar Lina sembari menyisir rambutnya. Itu kan bisa kapan-kapan dilakukan. Ajakan tetangga juga tidak setiap hari. Kita ikuti saja untuk menghormati, tutur Rudy, yang sibuk memilih pakaian untuk dikenakan. Tapi pemeriksaan lanjutan ini juga penting, Mas. Apalagi kamu kelihatannya semakin parah. Masa susah berdiri, ucap Lina. Rudy berhenti memilih baju dalam lemari.
Akhirnya ia mengambil salah satu secara sembarang. Ucapan Lina barusan benar-benar menohok. Ia mengenakan kaosnya lalu menghampiri Lina, seraya berlutut di hadapan sang istri. Ia raih tangannya, sembari menatapnya sungguh-sungguh. "Maaf ya, sayang. Aku sering membuatmu kecewa," ucapnya dengan raut wajah memelas. "Bukan begitu maksudku, aku tidak sedang menyalahkanmu, Mas. Tapi, semakin cepat kita tahu masalahnya apa, semakin cepat diobati," kata Lina. Ia tak ingin membuat suaminya salah paham. Rudy tersenyum. "Iya, sayang. Aku tahu kamu sangat peduli padaku. Tapi, sementara ini, kita abaikan hal itu dulu, ya? Lebih baik kita bersiap-siap untuk jalan-jalan dengan tetangga," bujuknya merayu. Lina mengalah, ia menganggukkan kepala menyetujui kemauan Rudy. "Ayo kita pergi sekarang," ajak Rudy semangat. "Iya, kamu duluan saja. Aku mau ke toilet dulu sebentar," ucap Lina. "Kalau begitu, aku ke depan duluan menemui Dara dan Trian," kata Rudy. Lina mengangguk setuju. Ia berjalan ke arah kamar mandi, sedangkan Rudy keluar dari kamar. Setelah selesai buang air kecil, Lina mengambil tasnya dari atas ranjang. Ia cek isinya, sudah ada ponsel dan dompet. Ia beralih ke arah rak di kamarnya. Ia tarik laci untuk mengambil pembalut. Ia mengernyitkan dahi. "Kok sudah berkurang? Perasaan kemarin masih penuh." "Aku kan baru membelinya," gumamnya heran. Ia heran, kenapa pembalut di rumahnya cepat habis. Padahal setiap kali datang bulan juga, tidak sebanyak itu ia memakainya. "Masa Mas Rudy sih?" pikirnya bimbang. Di rumah itu, hanya ada dia dan Rudy. Tapi, Rudy seorang lelaki. Aneh jika memakai pembalut. Untuk apa? Setahu dia, lelaki tidak mungkin datang bulan. Lina sampai berpikir keras. Kalau bukan suami pelakunya, mana mungkin ada hantu yang doyan pembalut baru? Apa mungkin ada kuntilanak datang bulan? Masa iya? Lina tertawa, geli sendiri dengan pikirannya yang aneh. "Ah, sudahlah." Lina tak mau memperpanjang kepusingan memikirkannya. Ia mengambil satu pembalut, dan memasukkannya ke dalam tas. Lina menyusul suaminya keluar rumah. Tak lupa ia mengunci pintu. Di depan rumah sudah ada mobil Trian, yang siap berangkat. Rudy juga sudah masuk ke dalam, dan Lina menyusul masuk. "Jadi kita kan, ke taman hiburan?" tanya Dara memastikan. Ia dan Trian duduk di depan, sementara Rudy dan Lina duduk di belakang. "Boleh, tapi jangan aja aku naik wahana yang ekstrim," pinta Lina menawar. "Hahaha. Kenapa? Kamu takut ya?" ledek Dara. "Kita kan mau ke taman hiburan, bukan ke taman ketakutan, Dara. Jadi nanti cari saja wahana-wahana yang menyenangkan," pinta Lina. "Oke, demi tetangga yang baik aku turuti. Ayo jalan," kata Dara dengan penuh semangat. Setibanya di tempat tujuan, Trian yang membayar seluruh tiket mereka. Suasananya cukup padat karena akhir pekan. Lina memperhatikan keceriaan Dara, yang energik dan tidak melepaskan tangannya dari lengan Trian. Melihat pemandangan seperti itu, Lina tak bisa percaya, seperti apa kelakuan Dara di balik sikapnya. Ia juga heran, kenapa Trian begitu santai dan tanpa beban menghadapi Dara. "Hei, kok kamu melamun? Kenapa?" tegur Rudy mengagetkanku. Lina segera menepis pikirannya kemana-mana. Ia mengeratkan pelukannya pada lengan Rudy. "Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya kaget di sini sangat ramai," kilah Lina. Rudy menjadi tergugah, jika selama pindah ia belum sempat mengajak Lina kemanapun. Ini pertama kalinya mereka jalan-jalan. Tapi, mereka jalan berempat. "Lain kali, kita pergi berdua ke tempat-tempat yang bagus, ya? Tunggu aku kalau ada libur kerja. Aku akan mengajakmu ke pantai, gunung, akuarium, dan kebun binatang. Atau, ada tempat lain yang ingin kamu kunjungi di kota ini?" tanya Rudy menawarkan. Lina tersenyum senang. "Kemana saja boleh. Kamu sudah ada waktu luang untuk bersama aku, juga sudah senang." "Hei,
Kita naik sampan, yuk. Kayaknya seru. Ajak Dara penuh semangat. Ia menunjukkan jarinya ke arah kanan. Di sana ada wahana perahu sampan, yang bisa disewa dengan tarif 25.000 per sampan. Mereka menyewa 2 sampan, untuk berkeliling danau buatan di taman hiburan itu. Dara dan Trian ada di perahu depan, sedangkan Lina dan Rudi ada di perahu belakang. Lina menyandarkan kepalanya pada bahu Rudi. Ia senang sekali, bisa menikmati akhir pekan secara romantis. Sembari menikmati pohon pete di pinggiran danau yang sedang berbunga. Kalau kita punya anak nanti, aku ingin mengajaknya naik perahu bersama seperti ini. Di sini bagus sekali, ucap Lina. Kenapa sih tiba-tiba bahas anak? Celetuk Rudi. Ia heran kenapa Lina bisa berpikiran seperti itu, padahal mereka sedang berlibur. Memangnya kenapa? Aku kan hanya berharap. Kamu jangan salah paham ya. Aku bukan memaksa untuk cepat-cepat punya anak, tapi Lina bingung. Ia tidak menyangka, jika perkataannya yang spontan, bisa membuat Rudi seperti tersinggung. Sebenarnya kamu mau punya anak atau tidak? Tanya Lina. Aku mau, jawab Rudi. Jadi, kenapa kamu tidak suka, setiap kali aku membahas tentang anak? Protes Lina. Bukan kesal, tapi aku rasa, ada waktu yang tepat untuk membahasnya. Kita kan sedang liburan, kita mau bersenang-senang. Masalah anak kan sering membuat kamu sedih. Jadi, aku rasa masalah anak jangan kita bahas di sini. Lebih baik kita fokus bersenang-senang, pinta Rudi. Iya sih, kamu benar juga, ucap Lina. Ia mencoba memahami perkataan suaminya. Memang apa yang dikatakannya benar. Rudi mengusap kepala Lina, seraya mencium dahinya. Kalau memang sudah waktunya, kita akan memiliki anak, ucapnya. Iya, Mas. Kata Lina tersenyum. Kamu lihat deh, Dara dan Trian yang sudah lebih lama menikah dari kita. Mereka sudah menikah 5 tahun, tapi belum memiliki anak. Mereka kelihatan baik-baik saja, bahkan sangat romantis. Kita kan belum ada 1 tahun menikah, jadi bersabarlah dulu. Toh, aku dan keluargaku juga, tidak pernah menuntutmu untuk cepat hamil, nasihat Rudi serius. Lina terdiam. Ia ikut memperhatikan keromantisan Dara dan Trian yang ada di depannya. Mereka memang tampak sangat bahagia. Akan tetapi, karena ia sudah tahu ceritanya, ia tak bisa menjadikan mereka sebagai sumber motivasi. Ia benar-benar ingin memiliki anak. Ia ingin mengurusi anak dan mengurusi rumah, juga mengurusi suami dengan tangan sendiri. Bersambung.